Shalom, selamat pagi adik-adik, Madia, Tunas Muda dan Remaja. Iya, hari ini kita sama-sama kembali belajar tentang satu karakter yang dibina di sekolah minggu kita. Bulan lalu kita belajar tentang tender, ya, tender itu lemah lembutan. Hari ini kita akan belajar tentang satu karakter yang biasa adik-adik sudah lakukan setiap hari. Bisa menjadi rutinitas atau perasaan yang tidak disadari, ya. Kita belajar tentang love. Biasanya apa identiknya kalau love? Gini ya tangannya ya. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih Tuhan terlebih besar buat kami. Kau sudah mengajarkan satu kasih yang luar biasa di dalam firman-Mu. Kami boleh bersama-sama belajar pagi hari ini bersama anak-anak, Madia, Tunas Muda dan Remaja. Berkati agar kami memahami apa yang harus kami lakukan sebagai anak di dalam keluarga, bagaimana kami harus punya kasih yang sesungguhnya yang sudah Tuhan ajarkan. Sekali lagi Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kami, berkati anak-anak-Mu semuanya. Ampuni dosa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, ini manggilnya apa ya? Adik-adik, anak-anak? Adik-adik aja ya, cici atau ibu aja ya, karena guru juga di sekolah. Ibu ada di studio ini ya, di studio jadi berbeda. Karena kita online, tapi ibu selalu lihat anak Madia, Tunas Muda Remaja selalu semangat sekolah minggu ya. Kita sama-sama belajar tentang love. Love itu apa? Betul, cinta kasih ya. Di dalam background ini di PPT bisa dilihat kadang cinta identik dengan apa aja ya, identik dengan hadiah. Kalau dikasih hadiah itu tandanya kasih gitu ya. Kata-kata, wah saya sayang kamu, nah, disentuh, dipeluk, lalu diberikan act of service, dilayani atau melayani, lalu quality time. Nah, kata-kata ini seringkali menjadi simbol bahwa orang itu mengasihi atau kita dikasihi ya. Kita mau lihat nih ada gambar I know you love me ketika, nah kita hari ini belajar tentang love. Nah, anak remaja, anak Tunas Muda Madia kayaknya udah lumayan nih paham ya. Kita mau belajar yang sesungguhnya sebuah cinta kasih ya. I know you love me when you tell me you love me with word. Yang tadi ya, yang sudah dibahas dengan kata-kata, dengan fisik, dengan berbagai aksi yang menunjukkan tentang kasih sayang. Mana yang sering kali dilakukan oleh adik-adik setiap hari? Kayaknya semua ya. Nah, kita mau belajar sama-sama. Cinta kasih, di teorinya ini ada 4 jenis ya, cinta kasih. Anak-anak atau adik-adik sudah pasti paham karena di sekolah ada pelajaran agama. Ada kasih tentang filio. Ini cinta bersyarat, tumbuh karena interaksi. Ini biasanya kasih persahabatan. Ya, adik-adik di sekolah punya sahabat. Nah, kelihatan, main gadgetnya itu ngobrol sama grup-grup persahabatan. Nah, ini kasihnya bersyarat. Ya, minta syarat di sini. Kalau saya bisa mendapatkan sesuatu dari teman karena satu hobi lah, satu penugasan di sekolah. Nah ini ya. Yang kedua cinta eros. Ini cinta yang ingin memiliki, muncul tiba-tiba. Ini mah cintanya lebih banyak ke lawan jenis ya, tentang cinta kasih lawan jenis. Kita nggak belajar ini ya, masih remaja. Ini eros, cinta yang akhirnya nanti akan menuju kepada pernikahan begitu ya. Ada cinta yang berkaitan dengan seksualitas juga. Nah, cinta yang ketiga adalah cinta storge. Cinta mesra yang menunjukkan keharmonisan ya. Timbul ini karena ikatan biasanya menuju kepada ikatan keluarga, yaitu cinta di dalam keluarga. Ya, cinta kasih yang intern. Storge, cinta mesra, keharmonisan di sebuah keluarga. Nah, cinta yang keempat agape, ini cinta yang tidak bersyarat,
mau berkorban. Jadi dari semua cinta, agape adalah cinta yang tidak bersyarat, mau berkorban. Ini contoh yang nyata adalah cinta Kristus, Yesus kepada kita, ya. Nah, cinta agape itu tidak menuntut balas. Cinta yang tetap mengasihi walaupun mungkin dia tidak dikasihi. Nah, dari 4 cinta ini, mana yang biasa kita lakukan? Ya, mungkin secara manusia ada semua ya, namun kita hari ini belajar bagaimana kita mempraktekkan cinta kasih yang tanpa syarat, ya, tapi menunjukkan keharmonisan, ya, interaksi yang menunjukkan satu kedamaian. Ya, ini yang akan kita pelajari seperti yang sudah Tuhan Yesus contohkan buat kita. Dasar dan sikap kita mengasihi. Ya, ini kita belajar teori dulu ya, anak-anak ya, adik-adik semuanya. Dasar dan sikap kita mengasihi. Dasar kita itu apa? Tentu firman Tuhan. Ya, coba buka Alkitabnya semua. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah kita, berarti kita juga tidak bisa mengenal kasih yang sesungguhnya. Ya, ini ayat sebagai dasar kita. Adik-adik bisa baca, nanti ayatnya panjang, tapi satu hal saja, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi contoh teladan atau dasar kita bersikap adalah contoh yang diberikan Allah kita, karena Allah kita adalah kasih. Bagaimana sikap kita di dalam firman Tuhan yang menunjukkan kasih? 1 Petrus 3 ayat 8. Ya, coba buka 1 Petrus 3 ayat 8. Iya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, itu ayatnya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 kita belajar apa? Sikap kasih itu adalah seia sekata, ya, seperasaan, mengasihi, penyayang dan rendah hati. Contoh-contoh sikap ini ya tidak usah disampaikan karena adik-adik mungkin lebih tahu ya bagaimana kita di dalam sebuah keluarga atau komunitas ada perasaan sayang, rendah hati di dalamnya. Lalu Efesus 4 ayat 2 dikatakan, ya, sebentar. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Selalu rendah hati juga, lemah lembut. Sudah diajarin ya bulan lalu, lemah lembut, tender. Bagaimana tidak ada emosional sebagai anak di dalam sebuah keluarga atau komunitas. Sabar, tunjukkanlah dalam hal saling membantu. Nah, 3 dasar ini dan sikap, ya, Ibu mau sampaikan bagaimana kita mempraktekannya di satu komunitas kecil, namun ini yang Tuhan bentuk pertama kali buat kita. Namun kita lihat lagi bagaimana saya bisa mempraktekkan kasih. Ya, di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ini juga diulangi terus ya, sabar. Nah, mana anak-anak yang kalau di rumah disuruh belajar nih lagi BDR, biasanya pusing ya BDR. Orang tua marah-marah semua. Kenapa? Karena lihat anaknya santai gitu ya. Nah, anak-anaknya membantah, bukan sabar menanggapi hal yang baik. Murah hati ya, suka menolong, memperhatikan. Tidak sombong. Nah, tidak sombong. Lalu bersuka cita selalu. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, dendam gitu ya. Biasanya dunia remaja dendam tidak ini. Ya, kadang tidak ya, tapi semua remaja-remaja usia kamu madya, tunas muda harus sukacita terus selalu. Dalam keluarga, menghormati orang tua, melakukan yang terbaik, tidak banyak menuntut dan saling menolong. Kita akan bahas lebih panjang. Kita berada di sebuah komunitas kecil di mana kasih itu harus mula-mula dipraktekkan. Nah, ini hari ini Ibu mau mengajak adik-adik atau anak-anak kita belajar
kasih kita praktekkan di dalam sebuah keluarga. Ya, sebelumnya kita akan lihat dulu keluarga itu dibentuk Allah. Ya, lembaga pertama dan tertua di dunia yang dibentuk dan diberkati Allah. Mungkin di Alkitab pernah disampaikan di sekolah minggu ya. Allah membentuk pertama kali itu keluarga. Ketika Adam dan Hawa dibentuk oleh Allah, nah diberkati, itu kan menjadi awal keluarga-keluarga. Ya, semua punya keluarga. Kalau misalnya, oh saya nggak punya ayah, saya nggak punya ibu, atau saya berada di sebuah keluarga lain bukan ayah ibu, sama, itu adalah sebuah keluarga. Ya, Allah memulai banyak kisah dari sebuah keluarga. Kita lihat dulu kisah penciptaan keluarga Adam dan Hawa yang memulai kehidupan pertama di bumi. Ya, ini kisahnya pasti adik-adik sudah lebih tahu. Tapi kita lihat bukti nyata di firman Tuhan. Allah membentuk sebuah keluarga dari kisah penciptaan. Yang kedua, juru selamat, yaitu Yesus lahir dari keluarga siapa? Yusuf dan Maria. Ini buktinya kembali bahwa Allah memulai banyak kisah dari sebuah keluarga. Jadi betapa pentingnya sebuah keluarga. 3. Mujizat pertama. Yesus melakukan mujizat pertama dalam acara pernikahan keluarga. Ini keluarga lagi di Kana, ya. Yang keempat, iya, menyelamatkan bangsa. Nah, Allah memakai keluarga Nuh membuat bahtera dan diselamatkan dari banjir. Jadi ini bukti bahwa Allah memulai semua dari sebuah keluarga. Keluarga itu sangat penting. Bagaimana keluarga itu mempraktekkan cinta kasih pertama kali. Nah, ibu mau cerita ya betapa pentingnya sebuah keluarga dan memiliki kasih di dalam sebuah keluarga. Ibu guru remaja ya, anak-anak SMA. Nah, 22 tahun lebih sudah menjadi guru berhadapan dengan anak-anak remaja. Banyak kisah yang terjadi ketika seorang anak tidak mendapat kasih sayang di sebuah keluarga, hidupnya akan berbeda dengan yang penuh kasih sayang mempraktekkan kasih di dalam keluarga. Lalu ada juga anak yang bagaimana tidak menghormati orang tuanya, anak yang banyak menuntut kepada orang tuanya. Kisah anak-anak yang tidak taat pada orang tua, banyak terjadi apa? Kecelakaan, dilarang ke sana kemari, ngebut-ngebutan. Akhirnya apa? Yaitu ya seringkali tidak taat, akhirnya tidak mengindahkan nasihat, ada yang celaka. Lalu ada seorang anak wanita ya ini dia melihat keluarganya merasa tidak mengasihinya. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya mereka anak tersebut ya jatuh di dalam dosa karena dia tidak punya pegangan dasar yang baik. Kita lihat ya, keluarga atau anak seperti apa yang Allah kehendaki dalam sebuah keluarga. Anak seperti apa yang Allah kehendaki? Anak yang memenuhi perintahnya. Nyahnya di sini huruf besar. Ya, ketika kita bisa mengasihi Allah kita bisa mengasihi di dunia ini di dalam keluarga. Bagaimana menerima, mengasihi, membangun, menerima. Ada yang bersungut-sungut, saya hidup di keluarga yang seperti ini, teman saya mah bisa enak, apalagi lagi PJJ begini, komplit, ada komputer, ada handphone yang canggih, ada banyak hal, bersungut-sungut saja terus, ya. Itu berarti tidak menerima keadaan keluarga. Mengasihi orang tua yang begitu berjerih lelah. Seorang ibu itu capek, ya, kamu punya mama, lihat mamahmu dari bangun sampai ke malam lagi, tangannya itu tidak berhenti bekerja untuk melayani di sebuah keluarga. Bagaimana kita bisa mengasihinya? Membantu. Kita nggak ngomel aja itu sudah menolong orang tua, ya. Mengasihi, membantu hal-hal sedikit. Banyak anak yang sekarang tuh nggak pernah membantu, ya, dibiarkan nyapu orang tua. Lalu apa?
mencuci piring sendiri orang tua, bajunya juga oleh orang tua tinggal pakai. Nah, anaknya kemana? Semua megang gadget. Ya, nah kalau kita mengasihi, belajar menolong, ya. Lalu yang ketiga, membangun. Artinya apa? Membangun. Ya, di dalam keluarga kita ada nasihat-nasihat pasti orang tua atau kakak kita atau orang yang lebih dituakan. Ya. Kita menuruti mereka atau tidak, itu akan membangun kerohanian kita, membangun karakter kita menjadi baik. Keluargalah. Kadang guru di sekolah bilang gini, ini anak bandel, pasti keluarganya nggak benar mendidiknya. Yang disalahkan tentu keluarga, ya. Tidak bertanya yang lain-lain, ini anaknya gimana, bukan, tapi siapa keluarganya. Jadi mari anak-anak, adik-adik, kelas madya, tunas muda, remaja, kita belajar, ya, menjadi anak yang memenuhi perintah Tuhan. Nah ini 4 dasar kehidupan keluarga Kristen. Adik-adik di sekolah minggu pasti punya keluarganya Kristen juga, ya, kebanyakan di Bait Lahim ini ada mamahnya, papahnya, cicinya, kokonya, semua ada di gereja. 4 dasar kehidupan keluarga Kristen. Yang pertama, firman Tuhan. Minggu lalu di sekolah minggu kita belajar bagaimana kesaksian penginjilan di sebuah keluarga. Keluarga-keluarga, bagaimana semuanya belajar dasarnya itu dari firman Tuhan. Ya. Adakah waktu bersama membaca? Jangan lagi sekolah minggu aja, ya. Nah, belajar bersama, 1 ayat dibahas di keluarga, dipraktekkan. Lalu yang kedua, dasarnya adalah kasih Kristus. Yang tadi, ya, di sebuah keluarga kasih Kristuslah harus mendasari, karena Allah kita adalah kasih. Kalau kasihnya kita meneladani kasih Kristus di sebuah keluarga, cinta kasih yang sesungguhnya yang akan ada di sebuah keluarga. Yang tadi nggak ada yang bersungut-sungut, damai, ya, karena kita punya kasih yang sudah memberikan contoh yang luar biasa, yaitu Yesus kita. Yang keempat, Kristus, ya, semua keluarga tertujunya kepada Kristus. Firman Tuhan menjadi dasar. Ya, jadi anak-anak kalau ininya udah kuat, ya, ketika berada di lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, kalian punya filter, punya saringan sendiri. Mau nyontek, PJJ gini nyontek gampang, ya, tinggal copy paste terus dibuat begitu, ya. Nah, jangan, itu perbuatan gak bagus. Mau melakukan hal yang buruk, nah itu kita punya filter bahwa itu tidak baik, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Kasih dalam keluarga seharusnya kasih yang tulus dan murni, seperti kasih Kristus, ya. Kasih agape, tulus, murni. Kamu sebagai anak di keluarga, lihat tidak ayah dan ibumu tulus minta balasan. Ya, ini ada cerita seorang anak yang ditinggali oleh seorang ibu karena ibunya sudah tidak punya rumah dan lain-lain. Suaminya meninggal, hanya ada anaknya 1 yang dia harus tinggali. Nah, si anak ini memberikan tagihan kepada ibunya. Mah, nih hutang mama sama saya dari pas mama ikut di rumah saya. Rinci sekali. Ya, mamanya nangis, sedih. Kok hitungan banget nih, gitu, ya. Anaknya tidak tulus mencintai ibunya. Lalu ibunya dengan sedih hati, dia juga menuliskan sebuah surat kepada anaknya, dan ibunya meninggalkan anak tersebut. Ibunya keluar dari rumahnya dan anaknya melihat surat itu di kamar ibunya. Dia melihat tulisan ibunya dari ketika dia ada di dalam kandungan sampai kepada pernikahan, semua rinci seperti yang ditulis anaknya menjadi sebuah hutang ibunya. Anak tersebut tersadarkan, ternyata orang tua sudah begitu luar biasa melebihi apa yang dilakukan anaknya, ya. Jadi kasih dalam keluarga itu harus tulus, murni, karena kasih Kristus pun tidak menuntut balas, ya. Itu dasarnya. Kristus sebagai kepala keluarga. Keluarga yang hendak membangun kehidupannya dengan benar adalah keluarga yang menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan. Sudahkah lihat keluarga adik-adik seperti ini? Tentu, ya, ada yang kalau di sekolah minggu kan mama papanya udah sekolah minggu juga, ya. Pasti
Kalau nggak buru-buru mau ke sekolah minggu dibangunkan. Sekarang online dibangunkan. Ayo jam 8 kurang 10 sudah siap. Handphone mana dan sebagainya ya. Walaupun terlambat tetap diingatkan sekolah minggu mendengarkan. Ya, Ibu suka lihat foto-foto kalian sedang sekolah minggu online, terutama di kelas anak-anak, Bu, ikut nyanyi, gerak gitu ya. Nah, kelas Madya, Tunas Muda dan Remaja biasanya udah ngerasa lebih besar ya. Kadang juga tidak mengikuti dengan baik, tapi ada juga yang mengikuti dengan baik ya. Kristus membangun kehidupannya di keluarga. Jadi kalau diingatkan hal baik, ya itu direspon dengan baik. Nah, mencakup 4 aspek. Coba dalam sebuah keluarga itu apa aja? Nih mama saya cerewet banget nih. Papa juga bawel, Cici, Koko. Terus aja kita dicerewetin karena betul keluarga itu adalah tempat aspek pendidikan. Kamu disekolahin, ya? Nggak tahu kan biaya sekolah? Carinya seperti apa? Langsung mendapatkan sekolah-sekolah yang diharapkan. Kamu hanya tugasnya belajar. Ya karena memang keluarga itu harus ada mencakup aspek pendidikan. Jadi lakukan tanggung jawab itu dengan baik. Lalu aspek emosi, yaitu cinta kasih. Kalau ngelihat di rumahnya emosi yang tidak terkendali, marah-marah, anak sekarang banyak ngebantah ya. Ya, tapi Ibu yakin anak-anak sekolah minggu Madya Tunas Muda Remaja tidak seperti itu ya. Nah, kalau ada ya mulai perubahan, perbaiki. Aspek karakter. Nah ini karakter dibangun di sebuah keluarga ya. Anak-anak diajak untuk hadir ke gereja, lalu melakukan hal baik, punya tugas tanggung jawab secara pribadi. Nah itu adalah mencakup pembinaan karakter di keluarga. Lalu aspek rohani yang tadi dibawa ke gereja, baca Alkitab bersama, doa bersama. Nah ini memang ada 4 aspek dalam sebuah keluarga yang dibentuk. Jadi jangan ngomel kalau hal ini dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak ya. Biasanya kalau lebih kecil anak Madya, tapi juga enggak juga ya, bandelnya mah ada tetap ya. Sudah jangan main handphone aja, belajar atau lakukanlah yang lebih efektif. Nah ya kalau anak yang taat baik, dia punya manajemen waktu yang baik ya. Jangan malah marah-marah aja gitu ya, emosi ya. Harus ada cinta, kasih yang tulus karena kita melihat orang tua kita juga mengasihi kita. Nah, aspek pendidikan. Pendidikan utama atau pelajaran utama ya. Alkitab menjabarkan bahwa pendidikan anak adalah tugas orang tua. Nih lebih ditekankan di Alkitab. Orang tua yang paling riskan melukai hati anak-anaknya. Betul, orang tua mana yang mau melukai hati anak-anaknya? Gak ngasih ular ketika kasih makan, betul, cari. Bahkan banyak orang tua yang gak makan duluan, anaknya duluan. Kalau kamu lihat, kalau pergi ke rumah makan atau di rumah, pasti anaknya dulu yang disuruh makan. Ya, orang tua mana nanti sisa biasanya ya. Lalu anak belajar mengenal Allah melalui figur ayah. Ayah kan menjadi kepala keluarga. Bagaimana kita hormat kepada ayah kita sebagai kepala keluarga. Lalu ada ibu yang mendampingi. Nah, kita juga bagaimana sebagai seorang anak mengasihi orang tua kita dengan hormat ya. Ada berikutnya. Ya, aspek karakter ya. Problem solver, mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Kata siapa masih kecil anak Madya tidak bisa menyelesaikan masalah? Bisa ya. Lalu playmate, menciptakan komunikasi yang hubungan yang hangat. Nanti dibahas ya sebentar. Punishment, ayah berhak memberi teguran dan mengajarkan anak meminta maaf dan sebaliknya. Model, anak akan menuruti apa yang ayah lakukan ya. Ini maksudnya ayah dan ibu ya. Nah, kalau ada masalah, anak-anak yang dekat dengan di keluarganya penuh kasih, orang tua berperan, anak berperan, gak akan cari penyelesaian di luar rumah, di luar keluarga. Keluarga adalah nomor 1 di mana adik-adik menyelesaikan punya masalah, pasti akan dibantu oleh orang tua. Gak mau, orang tua malah marah-marah gitu ya. Nah, kita berpikiran positif ya, pasti orang tua kita mengasihi kita. Kalau ada hukuman, ditegur
Ya, karena ada kesalahan yang kita lakukan yang tidak sopan, minta maaf. Pasti diajarkan ya waktu itu, minta maaf, lalu apa? Terima kasih, minta tolong, itu sikap-sikap yang di sekolah minggu juga diajarkan. Bagaimana kita belajar kalau mau berkata minta tolong kepada mama, minta tolong ambilkan ini, atau ucapkan terima kasih, hari ini udah dimasakin nih, dibantuin. Ada yang masih bilang begitu? Ya, kepada mamahnya, kepada orang tuanya, terima kasih ya. Terus kalau salah minta maaf, bukan, wah orang tuanya 2 kalimat, kamu 100 kalimat. Ya, nah itu ya. Lalu menciptakan komunikasi yang hangat dalam sebuah keluarga. Ya, ibu lihat di keluarga-keluarga di sekolah minggu banyak yang hangat ya hubungannya. Ada anak yang curhat aja ke papahnya, anak perempuan, tentang lawan jenis, tentang pelajaran di sekolah dan masalah pergaulan. Ya, nah ini sangat baik. Nah, anak ini yang ibu mau sampaikan, bagaimana cinta kasih, love sebagai anak di sebuah keluarga, ya ini menghormati dan menaati orang tuanya. 2 sikap ini cukup, karena dengan hormat dan taat maka sikap-sikap yang lain akan timbul. Menghormati, bagaimana cara menghormati? Anak-anak, adik-adik lebih tahu nih menghormati, ya. Menaati, nah apa biasanya yang ditaati? Ya nasihatnya, karena nasihat orang tua bukan yang buruk, mencelakakan. Seperti dalam firman Tuhan ya, Tuhan merancangkan hal yang baik, bukan mencelakakan. Nah, Kolose 3 ayat 20, kalau adik-adik taat, hormat sama orang tua, apa yang akan terjadi nih? Berbahagia, panjang umur di bumi, dan itulah yang indah di mata Tuhan. Panjang umur. Karena kalau yang melawan orang tua, ya balikin sendiri kata-katanya ya. Kasih dan ketaatan kita kepada orang tua sama dengan kasih dan ketaatan kita terhadap Allah. Jadi apa yang kita lakukan di sebuah keluarga, cinta kasih kita, kalau kita sudah taat, hormat, ya, sudah mencintai orang tua kita dengan tulus, menerima mereka keadaan apapun, berarti kita sudah mengasihi dan taat kepada Allah. Ini firman Tuhan, ini keras ya. Madia, walaupun masih ada yang SD kelas 6 kayaknya ya. Apalagi untuk anak tunas muda dan sampai ke remaja harus sudah paham ayat-ayat ini ya, bahwa ketika saya taat saya panjang umur. Ketika saya taat berarti saya taat juga kepada Allah. Ya, ini Kolose 3 ayat 20, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nanti firmannya adik-adik baca di rumah ya. Dibuka Alkitabnya. Nah, ya, zaman sekarang banyak keluhan orang tua loh. Ya, karena ibu sebagai guru di sekolah, keluhan orang tua apalagi di BDR ini luar biasa. Ya, anak-anak punya sifat yang untuk mengasihi orang tua itu menjadi terhambat karena sikap-sikap ini. Yang tadi disampaikan di awal, harus apa saja terhambat oleh satu sifat egois. Tuh lihat anak ya nggak mau dengar nasihat orang tua. Mungkin ada juga sih yang mamanya cerewet banget ya, tapi lihatlah positifnya. Pasti cerewet itu karena memang untuk mendidik kita menjadi lebih baik. Kalau cerewetnya yang membuat kamu ini nggak benar, nah itu kamu perlu berkomunikasi dengan orang tua ya, jangan tidak dengar-dengaran. Yang kedua yang menjadi hambatan adalah gadget. Tuh gadget 24 jam nah ya, anak-anak, gadget itu sesuatu barang yang baik ketika digunakan untuk hal yang menunjang pendidikan kita. Tapi di dalam gadget ada banyak hal yang membuat kita menjadi kurang memanfaatkan dengan baik. Nah, ciri-ciri anak yang ketagihan gadget: 1, emosional. 2, lupa makan. 3, tidak dengar-dengaran, dipanggil 10 kali belum ngebalik ya dari handphonenya, tapi sudah dibentak baru apa gitu ya. Nah, ini yang cari penghalang untuk kita mengasihi, malah menimbulkan sikap-sikap tidak sayang dengan tulus di keluarga. Lalu yang ketiga, banyak tuntutan. Nah ini anak-anak yang hambatan untuk mengasihi di keluarga itu banyak tuntutan. Ya, pengen ini, pengen itu. Kalau saya mau belajar, kalau dikasih ini,
kalau saya nanti dapat nilai bagus, hadiahnya ini. Nah, itu ya, ibu punya anak satu tunggal, ada banyak tuntutan ya, tapi bagaimana kita orang tua mengajarkan untuk anak itu menerima keadaan dengan memperlakukan orang tua sebagai yang sesungguhnya orang tua yang perlu dikasih dan didengarkan. Lalu pergaulan, siapa yang masih banyak curhat sama orang tua ya, banyak makan bareng di meja makan, lalu bercerita banyak dengan orang tua. Ke mall aja sekarang jarang yang mau ikut sama orang tua ya, kecuali butuh. Nah, ini pergaulan kita seringkali menghambat kita untuk mengasihi di dalam sebuah keluarga. Artinya memperhatikan, lagi asik nih komunikasi sama teman, chattingan atau nonton Korea gitu ya, anak remaja wanita nih Korea gitu ya, banyak idolanya. Nah, orang mamanya lagi sibuk, begitu lelahnya nggak ada bantuan, udah nanggung lah lagi nonton, nanggung lagi chatting ya. Kadang pergaulan membuat kita kurang memperhatikan di sebuah keluarga ya. Ini jangan terjadi ya. Untuk menjadi keluarga yang berkenan di mata Allah, seluruh anggota keluarga harus bekerja sama. Ayah, ibu, anak, menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kalau ini semua sudah terjadi, maka keluarga saling mengasihi, saling bertanggung jawab, menolong, ini akan berkenan di hadapan Allah kita. Harus ada kerjasama. Gak apa-apa ayahnya capek cari untuk sekolah, cari untuk keluarga, ibunya melayani keluarga, ada juga yang sambil harus bekerja. Anak ingat, tanggung jawab lakukan. Belajar aja terus, bukan. Tanggung jawab itu tidak hanya belajar di sekolah formal, di rumah ya, tanggung jawab untuk menghargai, menghormati, melakukan bagiannya. Kalau dikasih tugas, bangun tidur beresin sendiri, makan melayani sendiri, mengambil dan lain-lain. Sekarang kan teriak doang ya, minum, makan gak ada, gak enak, go food, terus aja begitu ya. Nah, lakukan tanggung jawab masing-masing, maka akan menjadi sebuah keluarga yang saling mengasihi. Love-nya itu akan dapat ya. Adik-adik, orang tua kalian yang di sekolah minggu hari ini pun belajar sama-sama tentang karakter love, bagaimana tanggung jawab di keluarga sebagai ayah dan ibu. Nah, hari ini kan adik-adik diajarkan tanggung jawab sebagai anak, bagaimana mengasihi dengan tulus ayah dan ibunya ya. Itu. Nah, dari uraian-uraian tadi yang dibahas ya, ini kok banyak teori nih, diingetin yang sikap-sikapnya terus-terusan aja. Anak tuh harus begini begitu. Nah, ingat satu hal ya, love, cinta kasih yang tulus, tidak bersyarat. Dan cinta kasih itu praktek pertamanya adalah sebuah keluarga ya. Di sini ibu tidak bahas kamu tentang cinta kasih kepada lawan jenis ya. Persahabatan itu perlu. Nah, bagaimana di sebuah persahabatan timbul saling perhatian, saling mengasihi dengan tulus. Jangan gua nggak mau main sama anak itu, sebel ya dia mah gini-gini nih. Apalagi kalau kita punya sikap sombong di pergaulan ya, nggak mau sombong dia mah. Nah, itu kita harus hati-hati. Namun yang penting adalah bagaimana kita sudah praktekkan di keluarga, maka adik-adik akan bisa mempraktekkan dengan teman dan lain-lain ya. Jadi keluarga itu sangat utama dan penting, bagaimana menjalani kasih sayang yang sesungguhnya. Nah, di akhir sekolah minggu ya, ibu ingin adik-adik coba membuat sebuah tulisan yang menggambarkan tentang cinta kasih di keluarga yang selama ini sudah dilakukan, atau ada hal-hal yang belum dilakukan, silakan dituliskan ya, dituliskan ataupun bisa dalam bentuk gambar yang selama ini cinta kasih love di sebuah keluarga yang sudah dilakukan seperti apa. Atau mau sharing true story, bagaimana ketika saya mengasihi di keluarga itu akan menjadi seperti apa. Atau juga bisa menceritakan teman adik-adik ketika ada di sebuah keluarga ya. Kamu melihat sendiri, mendengar sendiri jika cinta kasih ketulusannya ada di keluarga atau tidak ada ketulusan cinta kasih di keluarga. Coba tulis
Tidak harus panjang-panjang, atau mau digambarkan silakan. Nanti adik-adik kirim di foto ke WA, ya, ke WA gurunya. Nanti gurunya akan memberikan ke ibu. Nah, siapa yang sharing atau berupa gambar atau apapun tentang praktek love di keluarga ataupun tidak ada love di keluarga, itu silakan di-sharingkan tersebut. Siapa yang paling baik ya menjadi berkat dengan serius menanggapi pelajaran kita hari ini sekolah minggu tentang love, cinta kasih, nanti akan dikirim kuota. Ya, kuotanya berapa nanti tunggu saja ya. Ditunggu hari Minggu ini sampai ya sehari ini aja deh, boleh ya, sehari ini. Bulan depan kita akan belajar lagi tentang karakter yang berikutnya. Tender sudah, love sudah, nanti kita akan belajar. Karena love sudah dimiliki, kita akan belajar tentang care, caring. Kita bagaimana mempraktekkan dengan cinta kasih kita, kepedulian kita kepada keluarga, teman, dan di sekitar kita. Juga kepada gereja, tempat kita untuk menumbuhkan iman rohani kita bersama teman-teman kita di satu komunitas kerohanian. Ya, itu ya. Jadi tugasnya tuliskan dan fotokan ya, sharing kamu tentang love di sebuah keluarga. Silakan mau cerita orang lain, teman, kesaksian itu, atau cerita dirimu sendiri ya. Ditunggu kelas Madya, Tunas Muda dan Remaja ya. Itu kita belajar hari ini. Sekali lagi mari kita praktekkan sama-sama, karena Allah kita adalah kasih. Contoh-contoh sikap tidak detail Ibu berikan, karena itu sudah banyak disampaikan di kelas-kelas sekolah minggu ya, setiap hari Minggu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar cinta kasih yang sesungguhnya yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Kami boleh mencintai keluarga kami menghargai, menghormati orang tua kami, dan kami boleh bertanggung jawab sebagai anak. Tuhan akan menolong, memberi hikmat kepada anak-anak-Mu kelas Madya, Tunas Muda, Remaja. Mereka boleh melakukan satu sikap yang baik di dalam sebuah keluarga. Mereka mencintai orang tuanya dengan tulus, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan di dalam sebuah keluarga. Bila kami belum melakukan dengan baik semuanya ini Bapa, Kau ampuni, dan kami mau dengan komitmen dituntun oleh Tuhan untuk dengar-dengaran nasihat orang tua kami. Tuhan menolong anak-anak juga Bapa di masa PDR, PJJ online ini. Mereka boleh sungguh-sungguh taat, mengikuti dengan baik, tidak bersungut-sungut, dan melakukan hal-hal yang baik dan bertanggung jawab. Peliharakan juga orang tua mereka dengan kasih sayang-Mu. Mereka boleh orang tua diberikan pekerjaan yang baik. Mereka boleh tulus mencintai anak-anaknya juga, dan terlebih kesehatan semuanya Tuhan juga berikan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur untuk anak-anak yang setia di sekolah minggu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.